Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang ringkasan, rangkuman, dan resensi buku. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang benderang, dan kami sebagai umatnya di akhir zaman. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Emma selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan kami yang saya banggakan. Sekian sambutan dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Miswari. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian rangkuman, manfaat, dan langkah-langkah membuat rangkuman. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian rangkuman. Rangkuman disebut juga ringkasan. Namun dalam sebuah rangkuman tidak ada perubahan isi atau garis besar informasi. Dengan demikian, rangkuman merupakan pemadatan isi bacaan supaya lebih ringkas sehingga memudahkan pembaca mengetahui isinya. Ya, kemudian yang kedua adalah manfaat rangkuman. Manfaat rangkuman ada 4. Yang pertama, isi teks akan mudah diingat dan dipahami. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Yang ketiga, membantu keperluan yang sifatnya praktis, misalnya untuk informasi secara cepat. Dan yang terakhir, yaitu menggambarkan garis besar isi bacaan. Rangkuman juga dapat diartikan sebagai hasil merangkai atau juga menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpancar dalam bentuk poin atau pokoknya saja. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat rangkuman atau teknik membuat rangkuman. Yang pertama, bacalah seluruh teks dan tandai bagian yang paling penting atau yang dianggap penting. Yang kedua, tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang kamu anggap penting tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah kerangka dan kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Dan yang terakhir, bacalah kembali, kemudian bandingkan dengan teks aslinya. Sekian pemateri dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ringkasan, langkah-langkah membuat ringkasan, manfaat membuat ringkasan, dan perbedaan antara ringkasan dan rangkuman. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Selanjutnya, langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, peringkas membaca ulang naskah asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Yang kedua, peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting. Yang ketiga, peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dalam langkah sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat membuat ringkasan, yaitu pertama, membantu pembaca buku untuk memahami isi buku yang panjang. Kedua, membantu dalam membaca buku dalam waktu yang singkat dan menghemat waktu. Yang ketiga, dapat menyusun karangan dengan baik. Yang keempat, dapat mengembangkan ekspresi bahasa dengan bahasa yang efektif. Yang kelima, melatih keterampilan untuk membuat reproduksi suatu karangan asli. Selanjutnya ada perbedaan ringkasan dengan rangkuman. Yang pertama, ringkasan. Catatan dari setiap bab atau materi secara tidak berurutan. Yang kedua, di dalam ringkasan tidak memuat opini penulis, melainkan hanya berisi poin penting dalam suatu buku. Sedangkan rangkuman adalah catatan dari setiap bab atau materi tersusun secara berurutan. Dan di dalam rangkuman memuat opini dari penulis. Intinya, ringkasan adalah bagian dari rangkuman yang belum tersusun secara rapi. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Pengertian resensi buku menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eka Budianta. Beliau mengatakan bahwa pengertian resensi buku adalah suatu tulisan dengan bentuk artikel yang paling sederhana. Yang kedua, menurut Kurniawan Junaidi,
Beliau memberikan pemahamannya bahwa resensi yaitu suatu pendapat subjektif yang merupakan kupasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, menurut Muhsin Amadi, resensi buku adalah suatu bentuk uraian informatif tentang isi serta kualitas buku atau serangkaian peristiwa kepada khalayak umum. Yang keempat, menurut Wijono, beliau mengungkapkan bahwa resensi buku adalah suatu ulasan hasil karya orang lain, baik buku, film, produk teknologi, dan lain-lain, sebagai pertimbangan sekaligus gambaran kepada seseorang mengenai hasil karya yang dibuatnya. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi buku adalah suatu bentuk pertimbangan atau pembicaraan yang dilakukan oleh pembaca yang sudah tuntas atau menyelesaikan bacaannya. Yang keenam, menurut Panuti Sujiman, resensi buku merupakan suatu hasil pembahasan atau penelitian yang pendek mengenai suatu karya tulis. Yang ketujuh, menurut Saryono, menurutnya, resensi buku adalah suatu bentuk tulisan berupa esai atau artikel mengenai sebuah buku. Yang kedelapan, menurut WJS Purwadarminta, resensi buku yaitu suatu pertimbangan mengenai buku tertentu yang dinilai kelebihannya atau kekurangannya sehingga memberikan dorongan kepada khalayak umum tentang buku tersebut dibaca, dimiliki, ataupun dibeli. Yang kesembilan, menurut Eus Sulasti DKK, istilah resensi berasal dari bahasa Belanda resentie yang memiliki arti kupasan atau pembahasan. Jadi pengertian resensi yaitu suatu kupasan atau pembahasan mengenai buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa seperti surat kabar atau majalah. Fungsi resensi. Ada 3 fungsi resensi buku, yaitu yang pertama, fungsi informasional, yaitu untuk mengkomunikasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial, yaitu suatu promosi produk baru untuk tujuan komersial atau manfaat materi. Yang terakhir yaitu fungsi akademik, yaitu interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan pengulas dalam desain wacana ilmiah serta berbagai pengalaman dan perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rangkuman dan resensi. Yang pertama ada syarat resensi. Syarat resensi adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah resensi. Syarat resensi itu terdiri dari yang pertama ada data buku. Data buku meliputi nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan tebal halaman. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang biografi sang penulis. Yang ketiga, sang penulis harus memiliki alasan mengapa memilih buku tersebut. Yang keempat, harus ada manfaat bagi pembaca. Selanjutnya, struktur resensi. Struktur resensi terdiri dari yang pertama ada identitas buku. Identitas buku meliputi tentang nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini meliputi tentang keunggulan buku. Keunggulan buku ini seperti penghargaan yang diterima oleh buku tersebut. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis adalah pemahaman penulis tentang isi buku atau bisa juga disebut dengan ringkasan dari buku yang akan diresensi. Yang keempat, analisis. Analisis ini meliputi tentang unsur-unsur intrinsik dari buku tersebut, meliputi tema, latar, alur, tokoh, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini meliputi tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada buku tersebut. Misalnya, kelebihan pada buku tersebut adalah bahasanya mudah dipahami dan alurnya yang sangat menarik. Contoh kekurangannya adalah penggunaan
majas yang sangat banyak, dan penggunaan kata-kata ilmiah yang sulit dipahami. Selanjutnya ada tujuan resensi. Tujuan resensi ini yang pertama, pembaca dapat menilai kelebihan dan kekurangan buku. Yang kedua, pembaca dapat membandingkan buku yang satu dengan buku yang lain. Yang ketiga, pembaca dapat mengetahui alasan buku tersebut ditulis. Yang keempat, pembaca dapat memberikan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan pada buku yang dibuat. Selanjutnya ada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ini yang pertama ada resensi informatif. Resensi informatif ini menyampaikan isi resensi dari keseluruhan buku secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas tentang secara detail buku per bagian atau per babnya. Yang ketiga, resensi kritis, berisi tentang penilaian terhadap buku secara objektif. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur resensi. 1. Judul. Judul resensi harus mempunyai kesesuaian dengan isi buku atau karya yang diresensi. 2. Identitas buku atau karya. Bila yang diresensi adalah buku, bagian ini dapat berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halaman. 3. Isi resensi. Bagian ini berisi ulasan karya. Ulasan dapat berupa sinopsis, ulasan singkat, kutipan, keunggulan, serta kelemahan yang ada dalam buku tersebut. 4. Penutup. Bagian ini berisi alasan mengapa buku atau karya perlu dibaca atau dinikmati. Langkah-langkah resensi. 1. Menentukan buku yang akan diresensi. Mempertimbangkan buku apa yang akan Anda resensi, apakah termasuk karya fiksi atau non-fiksi. 2. Membaca buku yang akan diresensi. Pada tahap ini, Anda dapat mengambil intisari dari buku tersebut. 3. Mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Dalam resensi buku, data yang perlu ditulis adalah judul buku, pengarang, penerbit, cetakan, tebal buku, dan juga harga buku. 4. Menuliskan poin-poin penting dalam buku. Tulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat yang memiliki satu kesatuan integral. 5. Menuliskan isi resensi. Pada tahap ini adalah bagaimana Anda memberikan komentar dan pandangan terhadap buku yang Anda resensi. 6. Menuliskan kesimpulan. Beri saran kepada pembaca mengapa mereka harus membaca buku yang Anda resensi dan apa ruginya jika tidak Sekian membaca. pembahasan dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.